Di antara sekian banyak manusia mulia yang hidup di zaman Rasulullah SAW, para sahabat menempati posisi yang sangat istimewa. Mereka bukan hanya saksi hidup perjuangan Nabi, tetapi juga pilar-pilar utama yang membantu tegaknya risalah Islam. Keberadaan mereka adalah bukti nyata tentang ketaatan dan cinta yang luar biasa kepada Allah dan Rasul-Nya. Kisah hidup mereka menjadi cermin kegigihan dalam memperjuangkan agama di masa-masa paling sulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memuji mereka secara langsung dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100, yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansyar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Ayat ini menegaskan betapa mulianya kedudukan mereka. Dengan meneladani kisah para sahabat, kita bisa memetik banyak pelajaran berharga untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Salah satu dari generasi pertama yang mulia itu adalah Talha bin Ubaidillah. Ia masuk Islam melalui perantara sahabat terbaik Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Talha yang lahir di jantung wilayah Hijaz dikenal memiliki fisik yang kuat dan kokoh. Namun, yang lebih menonjol dari dirinya adalah kedermawanannya yang luar biasa. Tangannya seolah tak pernah lelah untuk memberi dan membantu sesama. Tentu saja, jalan keislamannya tidaklah mulus. Ketika kaum kafir Quraisy mengetahui bahwa Talha telah memeluk Islam, mereka tidak tinggal diam. Mereka mengutus Nufail bin Khuwailid, salah satu jagoan Quraisy yang paling ditakuti, untuk menyiksa Talha dan Abu Bakar. Keduanya ditangkap, lalu diikat menjadi satu dengan seutas tambang. Bayangkan betapa beratnya siksaan itu. Penderitaan Talha tidak berhenti di situ. Ironisnya, siksaan juga datang dari orang-orang terdekatnya, yaitu ibu dan saudaranya sendiri. Tangannya diikat ke lehernya, lalu ia diarak berkeliling kota Mekah. Sebuah penghinaan yang luar biasa. Namun, di tengah siksaan fisik dan batin yang diterimanya, keimanan Talha tidak pernah goyah sedikit pun. Ia tetap sabar, teguh, dan kokoh memegang keyakinannya kepada Allah. Kesetiaan Talha kepada Rasulullah terbukti di setiap medan perjuangan. Ia tidak hanya berjihad dengan jiwa dan raganya, tetapi juga dengan seluruh hartanya. Talha adalah seorang pengusaha sukses yang diberkahi kekayaan melimpah. Namun, harta itu tidak membuatnya lalai. Justru, ia menginfakkan sebagian besar hartanya untuk kepentingan kaum muslimin. Dalam keadaan susah maupun senang, ia selalu berada di garda terdepan untuk membela agama Allah. Saat perang Tabuk misalnya, ketika kaum muslimin berada dalam kondisi yang sangat sulit dan kekurangan perbekalan, Talha tampil sebagai salah satu penyumbang terbesar. Ia berjihad dengan dirinya dan berinfak dengan hartanya tanpa ragu. Kedermawanannya menjadi teladan bagi banyak orang. Ia adalah contoh nyata seorang sahabat kaya raya yang menggunakan kekayaannya untuk meraih ridha Allah. Peran penting Talha tidak berhenti setelah wafatnya Rasulullah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, ia terus aktif berkontribusi dalam urusan umat. Ia turut mengarahkan pasukan untuk berdakwah, mengumpulkan dan menyalurkan zakat, serta memberikan nasihat-nasihat berharga bagi para pemimpin. Ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kemajuan Islam. Namun, zaman pun berubah. Setelah wafatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab, kondisi kaum muslimin mulai bergejolak. Puncaknya adalah ketika fitnah besar melanda yang mengakibatkan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Suasana menjadi sangat kacau. Setelah wafatnya Utsman, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Di saat-saat genting inilah, kaum munafik tak henti-hentinya menyebar fitnah dan hasutan. Mereka berhasil mengadu domba umat Islam, hingga pecahlah sebuah peristiwa tragis
yang dikenal sebagai Perang Jamal. Perang saudara ini menelan banyak korban dari kedua belah pihak. Melihat pertumpahan darah sesama muslim, Khalifah Ali bin Abi Thalib menangis pilu. Meskipun pasukannya berada di atas angin, ia memutuskan untuk menghentikan peperangan. Khalifah Ali kemudian memanggil Talha dan Zubair bin Awam yang saat itu berada di pihak lawan untuk berdamai. Ali mengingatkan mereka berdua tentang kenangan-kenangan indah bersama Rasulullah, termasuk sabda-sabda Nabi tentang mereka bertiga. Mendengar ucapan Ali, Talha dan Zubair pun tak kuasa menahan tangis. Hati mereka semakin luluh ketika melihat Ammar bin Yasir berada di barisan pasukan Ali. Seketika mereka teringat sebuah sabda Rasulullah yang sangat terkenal. Aduhai Ibnu Sumayyah, Ammar bin Yasir, sesungguhnya ia akan terbunuh oleh kaum pendurhaka. Mendengar dan mengingat hal itu, Talha dan Zubair merasa takut jika mereka tergolong sebagai kaum pendurhaka yang dimaksud oleh Nabi. Tanpa pikir panjang, keduanya memutuskan untuk mundur dari pertempuran. Mereka berbalik untuk menemui pasukan mereka dan menghentikan pertikaian. Namun, sayangnya, ada pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan damai ini. Ketika Talha dan Zubair berbalik, sekelompok orang dari barisan mereka sendiri yang telah terhasut fitnah memanah dan menyerang keduanya hingga wafat. Kaum muslimin pun menangis sejadi-jadinya atas kepergian dua sahabat mulia ini. Khalifah Ali sendiri sangat berduka. Dalam kesedihannya, ia teringat sabda Rasulullah yang lain. Talha dan Zubair bin Awam adalah tetanggi-tetanggoku di surga. Subhanallah. Semoga Allah meridai mereka berdua. Kisah hidup Talha bin Ubaidillah adalah pelajaran yang sangat berharga. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian, keteguhan iman yang tak tergoyahkan, serta kedermawanan tanpa batas. Kisahnya menjadi pengingat bagi kita untuk selalu menggunakan apa yang kita miliki, baik harta maupun jiwa, di jalan yang diridhai Allah. Semoga kita bisa meneladani akhlak mulianya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.